Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam renungan yang singkat pada pagi hari ini. Biarlah renungan ini boleh merupakan satu kekuatan dalam sepanjang hari ini kami melakukan aktivitas kami. Kita dapatkan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saya memberi tema firman Tuhan, ukuran Tuhan. Di sini Yohanes diberi sebatang buluh seperti tongkat. Jadi dia diberi seperti tongkat untuk mengukur. Yang harus diukur pertama adalah di sini dikatakan bait suci Allah. Bait suci itu di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, yaitu tubuh kita. Tidakkah kamu tahu bahwa hidupmu itu adalah bait suci Allah? Jadi hidup kita ini adalah bait suci Allah. Juga di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 bunyinya sama. Jadi dalam Allah akan mengukur kehidupan rohani kita pada hari-hari yang akhir ini. Bait Allah itu berbicara tentang kehidupan orang-orang percaya. Kemudian yang diukur yang kedua adalah mezbah. Mezbah itu berbicara tentang persembahan, perbuatan, dan apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan itu akan diukur oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah beribadah. Jadi ibadah kita itu diukur oleh Tuhan. Ibadah itu berbicara tentang persekutuan dan penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Yohanes diberi tongkat. Tongkat itu berbicara tentang wewenang. Dan kita melihat dalam ayat 1 tadi dikatakan, yang dimaksud bait suci dalam ayat 1 itu adalah hidup saudara dan saya. Kita perlu diukur karena setiap kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Jadi kita harus bertumbuh sesuai atau serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, ukuran kerohanian kita itu diukur oleh Allah untuk mencapai ukuran yang sebenarnya seperti Yesus. Memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses itu. Misalnya dalam pembentukan karakter, sikap, kelakuan kita tidaklah mudah. Hal itu kalau kita mau membentuk karakter kita, sikap kita atau kelakuan kita itu tidak mudah. Di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan berjalanlah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau.
Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Nah, di dalam ayat ini kita tahu kalau hati kita keras tidak akan bisa berubah. Hati adalah penentu kualitas rohani kita. Hati juga bisa berubah karena pengaruh lingkungan sekitar kita. Ada tertulis di mana harta kita, di situ hati kita. Jadikanlah Tuhan itu paling berharga dalam hidup kita. Yang ketiga, dalam ayat Injil Matius ini dikatakan kita harus memegang prinsip Tuhan atau menilai kualitas rohani kita. Ukuran Tuhan itu berbeda dengan ukuran kita. Maka kita perlu cek kualitas rohani kita. Misalnya lewat doa, baca Alkitab, karena di situ biasanya Tuhan berbicara pada kita. Jadi kualitas kita itu bisa kita lihat melalui doa dan membaca Alkitab. Seringkali Tuhan berbicara lewat doa dan lewat firman Tuhan yang kita baca. Lalu kita melihat tadi dalam Wahyu 11 ayat 1 yang diukur pertama adalah bait suci, kehidupan orang-orang percaya. Yang kedua mezbah, itu yang berbicara tentang persembahan, perbuatan dan apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan itu diukur oleh Tuhan. Yang ketiga beribadah, bicara tentang persekutuan dan penyembahan kita kepada Tuhan itu diukur. Lalu dalam ayat 11 ini, ayat selanjutnya dikatakan, kita baca dulu dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Dikatakan bahwa hukuman pertama-tama itu jatuh kepada gereja Tuhan. Jadi Tuhan akan menghukum pertama-tama itu adalah gereja Tuhan. Baru sesudah itu orang-orang kafir. Dalam tabernakel kita jumpai ada dua bagian, yaitu luar dan dalam. Yang dalam itu berbicara tentang ruang suci dan ruang maha suci. Yang luar itu berbicara tentang halaman. Jadi bagian dalam ada beberapa bagian yang harus kita ketahui. Pertama, di dalam itu ada tabut perjanjian Allah. Tabut perjanjian itu berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Yang kedua, ada mezbah dupa, ada penyembahan. Lalu yang ketiga, meja roti, yaitu firman Tuhan. Jadi kita tahu yang akan Tuhan lakukan penghukuman yang pertama, yaitu kepada gereja Tuhan. Kalau dalam Wahyu 12 ayat 1 dikatakan, perempuan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan
berselubung matahari dan bulan, dan di bawah kakinya sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah, di dalam Wahyu 12, perempuan yang berselubung bersalut 3 oknum Allah, yaitu perempuan ini berbicara tentang gereja Tuhan, anggota gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan matahari itu berbicara tentang Allah Bapa, bulan berbicara tentang Allah Anak, dan bintang itu berbicara tentang kuasa Roh Suci. Sebagai anak Tuhan harus lengkap dengan 3 hal ini, yaitu 3 oknum Allah. Kalau tidak, kita akan tertinggal dan akan mengalami aniaya besar selama 3,5 tahun. Dalam Wahyu 12 ayat 14, celaka yang kedua sudah wafat. Lihatlah Wahyu saya salah, Wahyu 12 ayat 14, kepada perempuan itu diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh tempat ular, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Artinya 3,5 tahun dia akan mengalami aniaya. Bagi gereja Tuhan yang tidak ada kuasa Roh Kudus, dia akan mengalami aniaya selama 3,5 tahun. Tetapi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang lengkap dengan 3 oknum Allah, dia akan dibawa terbang tinggi jauh ke padang gurun, jauh dari kuasa antikris. Sebab itu pada hari-hari ini, marilah Allah akan mengukur gerejanya, Allah akan mengukur kehidupan kita. Sebab itu biarlah kita hidup berkenan menurut firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Sekian, mari kita bersama-sama berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucapkan syukur. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup benar seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami sebagai anak-Mu, biarlah kami boleh belajar hidup mencintai Engkau, hidup di dalam doa, hidup tekun untuk membaca firman Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh menjadi gereja yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau jadikan jemaat-Mu menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang tekun terus iring kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.